Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 23552011416. Di sini saya akan mendemokan mengenai project UTS Sistem Microcontroller, yaitu Smart Hand IoT. Nah, di sini pertama kita merun dulu aplikasinya. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu Smart Hand IoT, yaitu ketika kita bisa mengukur jarak tangan kita untuk melakukan hand sanitizer, agar ketika masuk ke sebuah ruangan ataupun produksi makanan, contohnya tangan kita sudah steril. Kemudian kita tunggu runnya hingga selesai. Kemudian kita klik serial monitor, dan di sini terlihat bahwa Wi-Fi connecting sukses dengan ada IP address-nya. Kemudian Mock API connected dan MQTT juga connected, artinya semua terhubung ke beberapa klien. Nah, di sini kita ukur jarak tangan kita dekatkan tangan kita ke sensor. Kemudian di sini terlihat ada jarak yaitu 15 cm, kemudian statusnya terdeteksi. Karena apa? Karena di kode ini saya mencantumkan jaraknya kurang dari 20 cm, maka sudah melakukan hand sanitizer. Kemudian counternya 0 dan pesannya selamat sudah terlindungi dari kuman. Kemudian di sini juga datanya terkirim ke MQTT publish, yaitu terbaca jaraknya dan terdeteksi statusnya. Kemudian juga Mock API juga terkirim dengan jaraknya juga terbaca dan terdeteksi statusnya. Nah, di sini kemudian kita lihat di HTTP ataupun di dashboardnya juga terbaca scan jarak tangan, jarak 15 cm, status terdeteksi dan counter 0. Kemudian ada bacaannya yaitu selamat, kamu sudah terlindungi dari kuman, yang artinya bahwa si pengguna sudah melakukan hand sanitizer. Kemudian di sini juga ada control LED dengan 4 lampu. Dan di sini bisa kita lihat untuk MQTT di sini saya menggunakan zipair.io. Kemudian di sini terlihat pesan yaitu status sensor ataupun jarak sudah terbaca. Kemudian berikutnya kita lihat juga di Mock API. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa informasi mengenai jarak tadi sudah terbaca ataupun terkirim dan disimpan di Smart Hand Monitoring, yaitu tempat penyimpanan informasi mengenai data jarak. Kemudian di sini ada Smart Hand Control mengenai penyimpanan informasi tentang status LED, apakah on ataupun off. Berikutnya di sini kita akan menyalakan lampu LED melalui HTTP dashboardnya. Kemudian kita klik on pada LED 1. Dan di sini terlihat di serial monitor bahwa informasi tersebut kekirim ke MQTT receive, yaitu LED 1-nya on. Kemudian di Mock API juga informasi bahwa LED 1-nya on, tapi via HTTP. Kenapa via HTTP? Karena Mock API menggunakan metode HTTP sebagai media pengiriman data ke server, sehingga setiap perubahan status LED juga tersimpan sebagai data yang dapat dicatat dan ditelusuri. Oleh karena itu, Mock API ini hanya bisa diakses oleh dashboard ataupun via HTTP. Selanjutnya, sama dengan tadi, kita juga akan menyalakan untuk lampu LED keduanya, ketiga, dan keempat. Kita klik on masing-masing lampu tersebut. Dan di serial monitornya sama seperti tadi, mengirimkan informasinya ke masing-masing klien, yaitu ke MQTT dan ke Mock API. Semuanya statusnya on, dan untuk Mock API sendiri seperti yang sudah tadi dijelaskan via HTTP semuanya. Di sini bisa kita lihat pada Mock API bahwa informasi tadi sudah masuk dan tersimpan di Mock API, yaitu di Smart Hand Control. Ada 4 karena tadi kita menyalakan keempat lampu LED-nya. Pada MQTT zipair.io juga di sini terlihat informasi mengenai lampu LED tadi sudah terkirim ke sini, yang artinya baik Mock API ataupun MQTT, data tersebut sudah secara real time saling terhubung dan diakses juga secara real time oleh MQTT ataupun Mock API. Ketika lampu juga kita off-kan melalui dashboardnya, kita klikkan off.
masing-masing lampunya. Maka di serial monitor juga sama, akan muncul informasi mengenai masing-masing lampunya bahwa sudah di-off-kan. Dan sama Mock API juga tetap via HTTP. Bisa kita lihat juga di sini informasi mengenai lampu tadi sudah terbaca di MQTT ataupun di Mock API-nya. Kemudian berikutnya kita akan menggunakan WebSocket broker MQTT. Di sini kita salin masing-masing seperti yang sudah kita tulis di kodenya. Di sini kita salin saja. Dan kita kopikan ke brokernya. Di sini portnya kita tulis 443 dan client ID-nya kita tulis dengan nama IoT-nya yaitu Smart Hand. Kemudian klik connect. Nah, di sini bisa terlihat bahwa sudah terkoneksi dengan baik. Kemudian kita add subscription-nya yaitu Smart Hand Monitoring agar ketika data jarak bisa juga masuk ke broker ini. Kemudian juga tambahkan Smart Hand Controlling / pagar karena agar ketika kita menghidupkan ataupun mematikan lampunya bisa melalui broker ini. Kemudian pada topik kita ketikkan Smart Hand / Controlling / LED-nya. Kemudian pada message kita akan menyalakannya dengan mengetikkan on. Kita ketikkan ini LED 1 yang akan kita nyalakan dan klik publish. Kemudian di sini terlihat bahwa lampu LED 1 on. Di HTTP dashboard bisa kita lihat bahwa LED 1 on. Kemudian di serial monitor juga terlihat bahwa MQTT receive Smart Hand Controlling LED 1 on via broker MQTT. Yang artinya diakses melalui broker MQTT. Tetapi di Mock API tidak ada karena Mock API merupakan tempat penyimpanan HTTP ataupun dashboard. Dan hanya bisa diakses melalui via HTTP. Kemudian kita ketikkan juga off, maka di sini terlihat bahwa lampu off ataupun mati dan di dashboardnya juga sama. Di serial monitor pun terlihat off via broker. Kemudian di sini kita akan mencoba sensor jarak yang lain. Kita dekatkan tangan kita dengan sensor. Di sini terlihat terdeteksi jarak 25, statusnya aman karena ini lebih dari 20 cm. Artinya pesannya kita harus melakukan hand sanitizer. Di sini juga terlihat MQTT publish dan Mock API terkirim masing-masing. Di HTTP dashboardnya di sini terbaca scan jarak tangan. Kemudian di broker MQTT juga terbaca distance jaraknya 25, status aman, counter 0 dan pesan ayo lakukan hand sanitizer. Nah, di zipr.io juga di sini terlihat informasinya dan di Mock API juga di sini terbaca jarak tersebut dan Smart Hand Monitoringnya menjadi 2. Jadi kesimpulannya, HTTP Mock API digunakan untuk menyimpan dan mencatat data ke server melalui metode POST, namun kurang efisien untuk real time karena harus membuka koneksi setiap pengiriman. Sedangkan MQTT zipr.io digunakan untuk komunikasi data secara real time antara ESP32 dan dashboard dengan metode publish ataupun subscribe sehingga data dapat dikirim dan diterima dengan cepat. Sekian yang dapat bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.